Cerita ini berpusat pada dua sahabat masa kecil, Kosuke dan Natsume, yang sama-sama berusia 11 tahun. Sejak kecil, mereka tumbuh bersama seperti saudara kandung di sebuah kompleks apartemen bernama Kamonomiya di bawah asuhan kakek Yasuji yang hangat. Namun, setelah sang kakek meninggal dunia, hubungan keduanya memburuk secara drastis. Kosuke menjadi sosok yang dingin, sering mengabaikan pesan dari Natsume dan sengaja menjaga jarak darinya. Di hari terakhir masuk sekolah sebelum liburan musim panas, teman-teman klub sepak bola Kosuke, yakni Taishi dan Yuzuru, merencanakan sebuah operasi jebakan hantu di apartemen Kamonomiya yang siap dirobohkan. Di sisi lain, Kosuke kini tinggal di apartemen baru yang berantakan bersama ibunya yang sibuk bekerja, memperlihatkan betapa ia kehilangan kehangatan keluarga sejak kematian sang kakek. Suatu hari, di awal liburan musim panas, Kosuke, Taishi, dan Yuzuru memutuskan untuk merealisasikan rencana mereka. Mereka menyusup masuk melalui pagar area konstruksi ke apartemen Kamonomiya yang kini sudah tua dan terbengkalai. Rencana awal mereka sekadar untuk bermain berburu hantu. Namun, saat mereka berhasil membuka pintu unit 101, bekas kamar kakek Yasuji, Taishi menjerit ketakutan. Di luar dugaan, mereka malah mendapati Natsume sedang tidur di dalam lemari tua di sana. Natsume ternyata telah mendirikan tenda perkemahan kecil di dalam ruangan itu, lengkap dengan perbekalan makanan ringan seperti mie instan Mutamen. Natsume beralasan bahwa ia sering berkemah di sana untuk menemani seorang anak laki-laki misterius bertubuh sangat jangkung bernama Noppo yang ia klaim tidak punya tempat tinggal lain. Keadaan menjadi kacau balau ketika teman sekelas mereka yang sedikit sombong dan posesif terhadap Kosuke, yakni Reina, ikut menyusul ke tempat itu bersama sahabatnya, Juri. Reina yang muak melihat Natsume langsung memicu pertengkaran hebat. Ketegangan memuncak saat Natsume memegang sebuah kamera tua yang rusak peninggalan kakek Yasuji. Kosuke yang marah langsung merebutnya dan meneriakkan kalimat yang sangat melukai hati Natsume, bahwa Natsume tidak punya hubungan apapun dengan keluarganya. Di tengah adu tarik kamera tersebut, Natsume mundur, terpeleset dan terperosok dari tepian atap gedung. Kosuke dengan panik menerjang maju dan berhasil meraih tangan kanan Natsume tepat waktu. Tepat pada detik bersentuhan itu, keajaiban aneh dan menakutkan terjadi. Sebuah kilatan cahaya yang sangat terang menyilaukan mata mereka, disusul oleh hujan badai instan yang tiba-tiba menyapu seluruh pandangan kota. Saat badai mereda dan mereka membuka mata, pemandangan kota tempat mereka tinggal telah lenyap sepenuhnya. Lanskap peradaban berganti dengan lautan luas yang berair asin dan tak berujung. Sementara gedung apartemen Kamonomiya tempat mereka berpijak kini mengapung layaknya sebuah bahtera beton di tengah samudra liminal. Awalnya, kepanikan luar biasa melanda kelompok tersebut. Mereka berteriak sekuat tenaga saat melihat siluet kapal layar di kejauhan. Namun kapal itu berlalu begitu saja, mengabaikan mereka. Ponsel pintar mereka kehilangan sinyal sama sekali. Reina menjadi histeris karena tidak tahan dengan kondisi tanpa fasilitas dan menolak buang air kecil di lautan. Mencari tempat berlindung, Kosuke memimpin mereka turun ke unit 101 untuk menenangkan diri. Di unit 101, mereka secara resmi bertatap muka dengan Noppo, sosok anak laki-laki bertubuh pucat dan jangkung. Natsume mengungkapkan rahasia bahwa ia sebenarnya sudah sering terbawa ke lautan ini saat tidur di apartemen. Namun ia selalu terbangun kembali di rumah sehingga mengira ini hanyalah mimpi. Namun saat rasa lapar dan dingin yang nyata mulai menyiksa mereka di hari kedua, mereka sadar ini adalah kenyataan. Kosuke mengambil inisiatif dan menggunakan kecerdasannya membuat alat luncur terbang, zipline, dari kabel atap dan bekas antena. Saat sebuah bangunan tua yang mereka kenali sebagai kolam renang Narahara hanyut mendekat, Kosuke meluncur ke sana untuk mencari ransum darurat. Natsume menyusul secara sembrono hingga lututnya terluka.
Kosuke memarahinya habis-habisan dengan analogi sepak bola, menuntut Natsume untuk bekerja sama sebagai tim, alih-alih bertindak sebagai martir. Sekembalinya mereka membawa makanan, Natsume menyerahkan kamera tua itu kepada Kosuke. Natsume membongkar fakta bahwa kamera itu bukan barang curian, melainkan kejutan ulang tahun yang pernah ia persiapkan diam-diam bersama almarhum kakek untuk Kosuke, yang langsung membuat Kosuke terdiam, dilumpuhkan oleh rasa bersalah. Seiring berjalannya waktu yang tak menentu di lautan itu, persediaan makanan habis hingga mereka terpaksa merebus dan memakan rumput liar yang tumbuh di retakan beton. Di tengah kelelahan, Kosuke menyadari ada tunas tanaman yang tumbuh di balik lengan Noppo. Didesak oleh Kosuke, terungkaplah sebuah rahasia besar. Noppo ternyata bukanlah manusia. Ia adalah roh atau jiwa dari bangunan apartemen Kamonomiya itu sendiri yang telah hidup mengawasi keluarga Kosuke dan Natsume sejak gedung itu dibangun 60 tahun lalu. Reina yang ketakutan langsung menuduh Noppo sebagai monster jahat. Namun, Kosuke dan Natsume justru membela Noppo. Momen ini menyadarkan Kosuke tentang betapa berharganya Natsume. Kosuke meminta maaf atas semua sikap kasarnya dan menyadari bahwa boneka beruang biru yang dulu Natsume simpan adalah wujud cinta Natsume pada kakeknya. Perjalanan bertahan hidup ini perlahan mengelupas luka batin Natsume. Suatu hari, sebuah bangunan pasar swalayan yang memiliki taman hiburan kecil di atapnya hanyut menabrak apartemen mereka. Saat menjelajahinya, Natsume secara tidak sengaja masuk ke area toko Surga Mainan. Ruangan ini memicu trauma masa kecilnya yang parah, mengingatkannya pada pertengkaran hebat dan brutal kedua orang tuanya yang menghancurkan keluarganya. Trauma itu membuat Natsume merasa dirinya hanyalah beban dan parasit yang merusak kebahagiaan orang lain. Saat gedung bertabrakan keras karena arus laut, Juri terpeleset dan nyaris jatuh ke laut. Didorong rasa tak berharganya, Natsume hampir mengorbankan nyawanya sendiri bergelantungan menahan tubuh Juri. Setelah mereka diselamatkan, Reina yang histeris menyalahkan Natsume habis-habisan atas kecelakaan itu. Natsume yang hancur mentalnya menerima tuduhan itu dan berjalan menjauh untuk mengisolasi diri. Melihat Natsume yang menangis hancur dan terus menyalahkan dirinya sendiri di sudut gedung, tembok pertahanan Kosuke akhirnya runtuh. Kosuke mendatangi Natsume, memintanya untuk berhenti menutupi penderitaannya dengan senyum palsu. Natsume akhirnya meluapkan semua isi hatinya sambil menangis terisak. Ia bercerita bagaimana ia mematikan semua keinginannya agar tidak merepotkan siapapun akibat keluarganya yang broken home. Dan betapa takutnya ia saat kehilangan kakek Yasuji yang telah memberinya kehangatan keluarga. Kosuke memvalidasi rasa sakit Natsume, meminta maaf dengan tulus atas semua kata-kata kasarnya selama ini, dan meyakinkan Natsume bahwa kehadirannya justru memberikan kebahagiaan terbesar bagi Kosuke. Pengakuan ini membuat hubungan persahabatan mereka berdua kembali rekat secara emosional. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Langit malam tiba-tiba berubah menjadi proyeksi galaksi Bima Sakti yang terang benderang. Akibat benturan berulang kali dengan bangunan lain, fondasi apartemen Kamonomiya mengalami kerusakan fatal dan mulai terendam air laut, perlahan tenggelam ke dasar laut. Anak-anak itu bekerja keras dalam kepanikan, merakit perahu evakuasi darurat dari sisa tong plastik dan pintu kayu. Di saat kritis ini, Noppo mengakui bahwa karena ia sangat menyayangi tawa Kosuke dan Natsume, perasaan tidak relanya akan perpisahan itulah yang tanpa sadar menarik anak-anak ini ke dunia lautan memori. Ketika rakit sudah siap diluncurkan, Noppo melepaskan pegangannya dan mundur ke dalam gedung yang dibanjiri air. Sebagai roh bangunan, ia merasa harus mengakhiri eksistensinya bersama apartemen yang tenggelam tersebut. Natsume yang masih merasa berutang budi dan nyawa karena tempat itu telah menyelamatkannya dari kesepian, kehilangan akal sehatnya, melompat dari rakit
dan berenang kembali menembus air menuju apartemen yang nyaris tenggelam demi menemani Nopo mati. Kosuke menolak keras untuk kehilangan Natsume lagi. Ia nekat terjun menerjang ombak dan badai laut yang ganas, berenang menyusul Natsume hingga mencapai kerangka wahana kinciriya raksasa di reruntuhan taman hiburan Yashima, tempat liburan terakhir Natsume bersama ayahnya, yang tiba-tiba muncul dari dasar air. Di atas kerangka besi yang bergoyang hebat dihantam badai, Kosuke mencengkeram Natsume dan mengguncangnya dengan keras. Ia berteriak menuntut Natsume untuk berhenti berpura-pura menjadi martir, menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan Natsume mati sendirian karena mereka saling membutuhkan. Kosuke memaksanya untuk jujur pada dirinya sendiri tentang apa yang sebenarnya ia inginkan. Di bawah deru angin dan hujan, Natsume akhirnya melepaskan keinginan bunuh dirinya dan menjerit dari lubuk hatinya yang paling dalam. Aku juga ingin pulang. Mendengar cerita Natsume, teman-teman lain di atas rakit menyadari bahwa mereka harus bertindak cepat. Mereka berjuang sekuat tenaga mendayung melawan arus. Dengan koordinasi tim yang brilian, Reina melemparkan tali tambang kepada Kosuke. Kosuke segera mengikatkan tali dari rakit itu ke salah satu kabel mesin kinciriya. Dengan memanfaatkan putaran mesin kinciriya yang menyangkut, mereka berhasil menciptakan tarikan mekanis yang menyeret Kosuke, Natsume, dan Nopo kembali dengan selamat ke atas geladak rakit darurat mereka. Begitu kaki mereka memijak rakit dengan selamat, keajaiban terjadi. Badai mendadak mereda sepenuhnya dan langit berubah cerah dengan cahaya senja keemasan. Dari atas puing-puing bangunan Kamonomiya yang hampir sepenuhnya tenggelam, tubuh Nopo perlahan memudar menjadi transparan. Bersama dengan munculnya entitas cahaya-cahaya ajaib dari dasar laut yang akan menuntun anak-anak itu menemukan jalan pulang, Nopo tersenyum sangat damai dan melambaikan tangannya sebagai tanda perpisahan terakhir. Mengerti bahwa Nopo harus beristirahat, Kosuke, Natsume, dan seluruh teman-temannya membalas lambaian itu sambil menangis ikhlas. Mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Nopo dan seluruh kenangan masa kecil mereka yang berharga di bangunan tersebut. Tiba-tiba, kilauan cahaya kosmik menyilaukan mata mereka, memutus realitas lautan. Saat tersentak bangun sambil menarik napas panjang, anak-anak itu semua ternyata sudah terbaring di atas atap beton apartemen Kamonomiya di dunia nyata, tepat di lokasi awal sebelum Natsume tergelincir jatuh berhari-hari yang lalu. Fenomena luar biasa itu seolah terjadi di luar waktu normal, karena waktu di dunia nyata seolah tidak berjalan sama sekali. Di bawah guyuran sinar matahari pagi, Natsume segera berlari menuruni tangga darurat dan menemukan ibunya yang sedang menangis panik mencarinya. Tanpa ragu sedikitpun, Natsume berlari memeluk ibunya erat-erat dan melontarkan pertanyaan yang sangat menyentuh dan rentan. Bolehkah aku menjadi bayi di depan ibu? Sang ibu balas memeluknya dengan air mata penyesalan, berjanji untuk menebus semua kesalahannya dengan memasak makan malam bersama. Menandakan bahwa Natsume akhirnya bisa sembuh dari trauma kedewasaan dininya dan diizinkan menjadi anak-anak sebagaimana mestinya. Cerita mengalir menuju epilog yang sangat manis dan melegakan. Melalui monolog internalnya, Kosuke menatap puing-puing apartemen Kamonomiya yang sedang dalam proses pembongkaran itu untuk terakhir kalinya, tanpa ada lagi penyesalan, amarah, atau kesedihan. Ia berterima kasih dalam hati kepada kakek Yasuji atas semua cinta dan rumah yang telah diberikan. Ia sadar kenangan itu kini hidup di dalam hatinya, bukan di dalam beton bangunan. Kosuke kemudian tersenyum lebar dan berlari menyusul Natsume beserta teman-temannya yang lain ke jalanan kota yang terang benderang. Petualangan surrealis di lautan ajaib itu telah mengajari mereka sebuah pelajaran hidup yang berharga. Merelakan masa lalu dan tempat yang hilang tidak berarti mengkhianati kenangan tersebut, melainkan
menjadikannya sebagai pijakan yang kuat untuk terus berjalan melangkah ke depan.